Dari video ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah testing psikologi. Yang pertama, tes psikologi. Tes psikologi adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengetahui atau mengukur aspek-aspek psikologis seseorang seperti kecerdasan, kepribadian, bakat, minat, sikap emosi, dan kemampuan tertentu secara objektif dan sistematis. Selanjutnya, tujuan tes psikologi. Tes psikologi bertujuan untuk mengukur kemampuan atau karakteristik individu, membantu proses diagnosis dan konseling, mengetahui bakat, minat, serta potensi seseorang, mendukung pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan dan dunia kerja, serta mendukung penelitian di bidang psikologi. Tes psikologi terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, tes inteligensi atau IQ yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Yang kedua, tes kepribadian yang bertujuan mengetahui karakter, sikap, dan perilaku individu. Yang ketiga, tes bakat untuk mengidentifikasi kemampuan khusus yang dimiliki seseorang. Yang keempat, tes minat untuk mengetahui bidang yang paling diminati individu. Terakhir, tes prestasi yang digunakan untuk mengukur hasil belajar atau pencapaian seseorang. Ciri-ciri tes psikologi yang baik. Tes yang baik harus valid, yaitu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, reliable, yaitu menghasilkan skor yang konsisten, objektif, yaitu tidak dipengaruhi oleh penilaian, subjektif, dan terstandar, yaitu memiliki prosedur pelaksanaan yang sama bagi setiap peserta. Sejarah perkembangan tes psikologi sebelum Masehi hingga abad ke-19. Tes psikologi berawal dari sistem ujian pegawai kerajaan di Tiongkok kuno sekitar 2200 sebelum Masehi yang digunakan untuk menilai kemampuan individu. Selanjutnya, pemikiran para filsuf seperti Plato dan Aristoteles tentang perbedaan kemampuan manusia menjadi dasar perkembangan psikologi. Pada abad ke-19, psikologi mulai berkembang sebagai ilmu pengetahuan melalui penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Wilhelm Wundt, Francis Galton, dan James Kenn yang memperkenalkan istilah mental test. Konsep validitas tes psikologi. Validitas adalah tingkat ketepatan dan kecermatan suatu tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Semakin tinggi validitas suatu tes, semakin tepat hasil tes tersebut dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Ada tujuan uji validitas yang dilakukan untuk yang pertama mengetahui apakah instrumen tes sudah mengukur aspek yang ingin diukur. Yang kedua, memastikan hasil tes dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam pengukuran. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas instrumen psikologi. Selanjutnya, metode uji validitas. Bagian A, validitas isi. Menilai kesesuaian isi butir tes dengan tujuan atau aspek yang akan diukur biasanya dilakukan oleh para ahli expert judgment. Bagian B, validitas kriteria. Menilai hubungan antara hasil tes dengan kriteria tertentu yang relevan. Validitas prediktif, memprediksi kondisi di masa depan. Validitas konkuren, dibandingkan dengan instrumen yang sudah terbukti valid. Dan bagian C, validitas konstruk,
menilai apakah tes benar-benar mengukur konsep atau konstruk psikologi yang dimaksud seperti kecerdasan, motivasi, atau kepribadian. Selanjutnya, konsep reliabilitas tes psikologi. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi atau keajagan suatu tes dalam mengukur sesuatu. Tes dikatakan reliable jika memberikan hasil yang relatif sama ketika digunakan berulang kali pada kondisi yang sama. Tujuan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi hasil tes, memastikan instrumen dapat dipercaya sebagai alat ukur, mengurangi kesalahan pengukuran, dan menjamin bahwa hasil tes tetap stabil ketika digunakan berulang kali. Selanjutnya, metode uji reliabilitas. Yang pertama, tes ulang. Metode ini dilakukan dengan memberikan tes yang sama kepada kelompok yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Jika hasil kedua pengukuran menunjukkan korelasi yang tinggi, maka tes dianggap reliable. Yang kedua, tes paralel. Metode ini menggunakan dua bentuk tes yang berbeda tetapi memiliki tujuan, tingkat kesulitan, dan materi yang setara. Kedua tes diberikan kepada kelompok yang sama, kemudian hasilnya dibandingkan. Jika hasilnya serupa, reliabilitas tes dinilai baik. Dan yang ketiga, internal konsistensi. Metode ini mengukur konsistensi antar butir dalam satu tes. Tujuannya untuk mengetahui apakah seluruh item dalam tes mengukur aspek yang sama. Salah satu teknik yang saling digunakan adalah Cronbach's alpha. Konsep dasar statistik dalam tes psikologi. Distribusi normal adalah pola penyebaran data yang terbentuk kurva lonceng, di mana sebagian besar skor berada di sekitar nilai rata-rata, sedangkan semakin sedikit skor yang berada jauh di atas atau di bawah rata-rata. Ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, bentuk dimetris. Yang kedua, rata-rata, median, dan modus berada pada titik yang sama. Dan terakhir, sebagian besar data terkumpul di tengah. Selanjutnya, persentil. Persentil adalah skor yang menunjukkan posisi seseorang dibandingkan dengan kelompoknya. Yang berikut, skor T. Skor T adalah skor standar yang digunakan untuk mengubah skor mentah agar lebih mudah dibandingkan. Selanjutnya, kemiringan soal tes atau skenes. Kemiringan atau skenes adalah ukuran yang menunjukkan apakah distribusi skor tes dimetris atau condong ke salah satu sisi. Bagian A, skenes positif atau miring ke kanan. Sebagian besar skor rendah, hanya sedikit peserta yang memperoleh skor tinggi dan menunjukkan soal relatif sulit. Bagian B, skenes negatif atau miring ke kiri. Sebagian besar skor tinggi, hanya sedikit peserta yang memperoleh skor rendah dan menunjukkan soal relatif mudah. Bagian C, skenes 0, distribusi dimetris dan mendekati distribusi normal. Selanjutnya, konstruksi tes tahap 1. Tahap pertama adalah konstruksi tes, adalah mendefinisikan tujuan tes secara jelas. Pada tahap ini, menyusun tes menentukan apa yang akan diukur, siapa sasaran tes, dan untuk tujuan apa tes tersebut digunakan. Dengan definisi yang jelas, tes dapat disusun sesuai dengan aspek yang diukur seperti kecerdasan, kepribadian, bakat, atau sikap. Memilih metode challenge.
Metode Challing adalah cara memberikan skor pada respon peserta tes. Pemilihan metode Challing harus disesuaikan dengan tujuan pengukuran dan jenis data yang ingin diperoleh. Beberapa metode yang sering digunakan adalah yang pertama, skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat dengan pilihan jawaban seperti sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Yang kedua, skala Goodman. Goodman menggunakan jawaban tegas seperti ya atau tidak. Dan yang terakhir, skala rating. Skala rating digunakan untuk menilai tingkat atau intensitas suatu karakteristik. Selanjutnya, menyusun soal-soal tes psikologi. Setelah menentukan tujuan dan metode Challing, langkah berikutnya adalah menyusun butir-butir soal. Soal harus dibuat sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan agar mampu mengukur aspek yang diinginkan. Dalam penyusunan soal perlu diperhatikan yang berikut: kejelasan bahasa, kesesuaian dengan tujuan pengukuran, tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan mewakili seluruh aspek yang akan diukur. Selanjutnya, konstruksi tes 2. Analisis item kualitatif adalah penilaian terhadap butir soal berdasarkan isi bahasa dan kesesuaiannya dengan tujuan pengukuran. Analisis ini biasanya dilakukan oleh ahli expert judgment sebelum tes diuji cobakan. Hal yang diperhatikan meliputi kesesuaian soal dengan indikator, kejelasan bahasa, tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan kesesuaian dengan karakteristik responden. Selanjutnya, analisis item kuantitatif. Analisis item kuantitatif dilakukan setelah tes diuji cobakan kepada responden. Tujuannya untuk mengetahui kualitas setiap butir soal berdasarkan data statistik. Beberapa aspek yang dianalisis. Yang pertama, validitas butir untuk mengetahui apakah item mampu mengukur aspek yang diinginkan. Yang kedua, reliabilitas untuk mengetahui konsistensi instrumen. Yang ketiga, tingkat kesukaran untuk melihat apakah soal tertentu mudah atau terlalu sulit. Dan yang keempat, daya pembeda untuk mengetahui kemampuan soal membedakan peserta yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Yang berikut, revisi instrumen. Berdasarkan hasil analisis kualitatif dan kuantitatif, instrumen direvisi untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Revisi dapat berupa memperbaiki redaksi soal, menghapus item yang tidak valid, mengganti item yang kurang jelas, menambahkan item jika diperlukan. Tujuan revisi adalah menghasilkan instrumen yang lebih valid, reliabel, dan sesuai dengan tujuan pengukuran. Selanjutnya, publikasi tes. Setelah instrumen dinyatakan baik melalui proses analisis dan revisi, langkah terakhir adalah publikasi tes. Pada tahap ini, tes disusun dalam bentuk final dan disertai petunjuk penggunaan cara penskoran, norma, serta informasi mengenai validitas dan reliabilitasnya. Publikasi bertujuan agar tes dapat digunakan oleh peneliti, psikolog, konselor, atau pihak lain sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tes psikologi individu. Tes psikologi individu adalah tes psikologi yang diberikan kepada satu orang peserta dalam satu waktu oleh seorang penguji. Ciri-ciri tes psikologi individu adalah dilaksanakan secara tatap muka antara penguji dan peserta. Yang kedua, penguji dapat mengamati perilaku peserta secara langsung. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih besar. Selanjutnya, tes kelompok.
Tes kelompok psikologi adalah tes psikologi yang diberikan kepada beberapa orang sekaligus dalam waktu yang sama. Ciri-ciri tes psikologi kelompok dapat dilakukan pada banyak peserta secara bersamaan menggunakan petunjuk dan prosedur yang sama untuk semua peserta, dan yang terakhir lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Yang berikut kelebihan dan kekurangan tes psikologi individu dan tes psikologi kelompok. Tes psikologi individu memiliki kelebihan berupa hasil yang lebih mendalam dan akurat karena peserta diamati secara langsung, tetapi memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Sebaliknya, tes psikologi kelompok lebih cepat, efisien, dan dapat diberikan kepada banyak peserta sekaligus, namun pengamatan terhadap setiap individu menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, kedua jenis tes digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengukuran. Kesimpulan dari seluruh materi yang dipresentasikan yaitu tes psikologi merupakan alat ukur ilmiah yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan individu. Perkembangannya telah dimulai sejak peradaban kuno hingga menjadi instrumen yang modern dan berbasis teknologi saat ini. Dalam penyusunan tes psikologi, diperlukan instrumen yang valid dan reliable agar hasil pengukuran tepat dan konsisten. Analisis statistik seperti distribusi normal, persentil, skor T, dan kemiringan distribusi digunakan untuk membantu interpretasi hasil tes secara objektif. Proses konstruksi tes meliputi penentuan tujuan tes, pemilihan metode penskalaan, penyusunan item, analisis item secara kualitatif dan kuantitatif, revisi instrumen, hingga publikasi tes. Selain itu, tes psikologi dapat dilaksanakan secara individu maupun kelompok sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengukuran.